Kuartal pertama 2017 sejauh ini cukup baik bagi dunia investasi di tanah air. Di 4 bulan awal ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat 165,8 triliun rupiah masuk ke dalam negeri dalam bentuk investasi langsung. Ini berarti pemerintah sudah mampu mewujudkan 24% dari target investasi yang diinginkan di 2017. Sebuah langkah baik, namun kami akan hadirkan data terkait hal ini. Kilat investasi awal tahun kami hadirkan lebih lengkap untuk Anda. Baik, kita akan melihat seperti apa sebenarnya tren realisasi investasi yang meningkat. Kita akan melihat terlebih dahulu year on year, tren investasi masih didominasi dalam asing. Namun kami akan menghadirkan ini, seperti apa Anda melihat datanya. Kami mungkin akan lebih enak menjelaskan ketika menggunakan angka ya, 146,5 triliun rupiah. Itu merupakan pencapaian pada kuartal 1 tahun 2016. Dan kemudian ini naik menjadi naik 13,2% ke 165,8 triliun rupiah. Dan ini memang suatu target yang cukup membanggakan karena ini sekaligus mencukupi kurang lebih 24%, seperempat dari target keseluruhan yang dimiliki oleh Indonesia untuk tahun 2017 ini. Namun kami akan menyajikan juga bahwa pada tahun 2016 Foreign Direct Investment atau FDI itu sebesar 96,1 triliun rupiah. Ini kalau kita melihat komposisinya ialah 96,1 triliun rupiah, sementara Domestic Direct Investment itu 50,4 triliun rupiah. Tetapi pada kuartal 1 2017 ini terjadi sedikit perubahan. FDI meningkat memang menjadi 97 triliun walaupun tidak terlalu besar, bahkan tidak sampai 1%, kurang lebih hanya 0,9% saja kalau dihitung. Tetapi yang cukup kita lihat sebagai suatu perubahan ini ialah peningkatan dari Domestic Direct Investment. Kalau tadi kita melihat angkanya hanya mencapai 50,4 triliun rupiah di kuartal pertama 2016, ternyata di kuartal pertama 2017 ini mencapai 68,8 triliun rupiah. Peningkatannya berapa persen? Kurang lebih hampir 32%. Jauh lebih tinggi daripada peningkatan investasi FDI yang hanya tidak sampai 1%, 0,9%. Baik, itu dia datanya seperti apa tren investasi bahwa ternyata didominasi oleh sektor domestik. Baik, kita akan melihat data selanjutnya. Data selanjutnya negara mana saja sih yang cukup aktif untuk berinvestasi di Indonesia? Dan ternyata kita masih melihat Singapura sebagai singanya di sini ya. Ini benar-benar singa ternyata dia. Mencapai 2,1 miliar US dollar investasinya sepanjang kuartal pertama tahun 2017. Selanjutnya disusul oleh Jepang 1,4 miliar US dollar. Jadi kalau kita melihat Singapura ini investasinya banyak masuk ke sektor pertambangan properti. Dan kalau kita melihat juga ini Korea Selatan sebenarnya juga bisa masuk ke 5 besar. Cukup besar berarti investasinya dalam negeri. Sektor yang diincar oleh Korea Selatan, kami mungkin ingin menggarisbawahi kenapa? Karena Korsel ini juga sebenarnya baru-baru ini mengencangkan lagi kerjasama dengan Indonesia. Dan itu ternyata sektor yang ingin diincar ialah sektor retail. Mungkin kita sudah cukup familiar dengan brand seperti Lotte, seperti itu ya. Juga dari sektor teknologi, walaupun belum ada investasi yang cukup real seperti pembukaan pabrik begitu oleh Samsung. Tapi sepertinya memang sektor retail juga tambang itu yang sudah benar-benar real. Kita melihat bagaimana kerjasama Krakatau Posko seperti itu merupakan salah satu investasi yang dilakukan oleh Korea Selatan. Dan selanjutnya ialah, apalagi kalau bukan negara dengan perekonomian terbesar dunia, Tiongkok dan juga Amerika Serikat dalam sejumlah proyek perminyakan, pertambangan, dan juga transportasi. Baik, kita akan lihat lagi lebih detail seperti apa sebenarnya sektor realisasi investasi dari tidak hanya 5 negara tadi, tapi tentunya dari sejumlah negara yang ada yang berinvestasi di Indonesia. Kalau kita melihat pertambangan memang masih menjadi sektor utama yang menjadi incaran para investor, itu mencapai 14,2%. Ini sepertinya memang menyusul membaiknya kembali harga komoditas, ditandai oleh kembali meningkatnya harga minyak, juga batu bara yang sempat menguat kembali, serta juga nikel dan juga aluminium yang juga kembali menguat. Akhirnya membuat sektor ini pun meningkat. Ini intinya 14,2% itu didominasi oleh investasi untuk sektor pertambangan. Selanjutnya industri makanan. Kalau kita berbicara mengenai industri makanan, ternyata ini juga menjadi primadona. Jika kita lihat dari data Kementerian Perindustrian bahwa sektor makanan dan minuman menyumbang 540 triliun rupiah dari PDB tahunan Indonesia. Cukup besar sebenarnya sektor ini dan ternyata juga menjadi peminat dan juga cukup diminati oleh para investor. Selanjutnya ada lagi sektor transportasi yang juga jauh berbeda. Listrik ini juga dipicu oleh mungkin keinginan Indonesia untuk meningkatkan lagi rasio elektrifikasi sehingga juga meningkatkan investasi di sini mencapai 10,1% dan selanjutnya ialah logam, mesin, dan industri elektronik. Baik, kalau kita melihat seperti apa sebenarnya, apakah investasi ini sudah cukup menyasar sejumlah besar wilayah Indonesia, tidak Jawa sentris, namun ternyata itu belum terjadi karena kami menghadirkan data dari BKPM. Ini merupakan data 2017, di mana ternyata investasi masih berpusat di Pulau Jawa.
dengan Jawa Barat yang paling besar mencapai 29,3% dan kemudian disusul oleh Jakarta. Jadi kalau kita melihat di Jawa Barat ini sebenarnya faktor demografis ya, diuntungkan oleh faktor demografis dan juga geografis. Iya, maksudnya ini mereka berada dalam zona yang cukup dekat dengan ibu kota. Jadi 29,3 triliun rupiah investasi yang terserap langsung oleh Jawa Barat. Demografis kenapa? Karena mereka surplus oleh masyarakatnya, kurang lebih ada 43 juta jiwa data 2013. Sementara Jakarta, penduduk Jakarta sendiri hanya 10 juta jiwa dan itu juga akan bertambah didominasi oleh pendatang yang kemudian mencari rezeki di Jakarta seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari data ini ternyata memang masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Kemudian disusul oleh Jawa Timur 12,6 triliun rupiah, selanjutnya juga ada Banten 12,4 triliun rupiah dan juga Jawa Tengah 11,9 triliun rupiah dan Jakarta di peringkat kedua. Dan tentunya seharusnya ini juga menjadi PR tersendiri walaupun memang Menkyu, Menperin dan juga pemerintah punya langkah tersendiri untuk kembali memeratakan pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perkembangan ekonomi tidak hanya terpusat di sini tapi juga seluruh Indonesia.